Dulu, dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Masak untuk keluarga, belanja ke pasar, dan diam-diam menyimpan mimpi yang tak pernah sempat dikejar. Tapi siapa sangka, dari dapur kecil di sudut rumah itulah, nasibnya berubah total. Satu video resep sederhana, viral jutaan views. Dan sekarang, ia jadi wajah dari brand besar yang dulu cuma bisa ia beli saat promo. Ini bukan sekadar kisah viral, ini kisah harapan, ketulusan, dan perubahan hidup yang dimulai dari iseng semata. Sebelum kita lanjut ke kisah inspiratif ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya. Dukungan kecil dari kamu bisa bantu channel ini terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita yang menyentuh dan memotivasi. Satu klik dari kamu, jadi semangat besar untuk kami terus berkarya. Terima kasih. Iseng yang mengubah nasib. Dari dapur ke dunia, perjalanan viral ibu rumah tangga menjadi brand ambasador. Namanya Bunaya. Seorang ibu rumah tangga dari kota kecil yang nyaris tak dikenal. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung biasa-biasa saja. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, memasak untuk suami dan dua anaknya, lalu membersihkan rumah sembari mendengarkan radio butut yang sudah mulai serak suaranya. Tak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya bahwa rutinitas sederhana itu kelak akan membuka jalan yang tak pernah ia bayangkan. Bunaya bukan tipe yang sibuk dengan gadget. Ia bahkan sempat kesulitan membedakan mana Instagram dan mana TikTok. Tapi satu hal yang ia miliki sejak lama, cinta yang tulus pada masakan rumahan. Dari kecil, ia belajar memasak dari ibunya. Bukan sekadar soal rasa, tapi juga nilai, bahwa makanan itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal cinta dan kehangatan. Suatu hari, anaknya yang duduk di bangku SMA meminjamkan HP dan berkata, "Bu, coba deh rekam pas masak, terus kita upload ke TikTok. Biar rame kayak akun-akun masa itu." Awalnya Bunaya menolak. "Emangnya siapa yang mau lihat emak-emak masak?" katanya sambil tertawa kecil. Tapi entah kenapa, sore itu ia turuti juga permintaan anaknya. Ia masak menu favorit keluarganya, sayur asem dan tempe goreng garing. Tanpa alat profesional, hanya pakai kamera HP dan pencahayaan seadanya dari lampu dapur. Tak ada skrip, tak ada musik, hanya suara penggorengan dan instruksi dari mulut Bunaya yang lembut tapi yakin. Video itu diunggah malam harinya. Bunaya pun lupa, sibuk mencuci piring seperti biasa. Namun keesokan paginya, anaknya berteriak dari ruang tamu. "Bu, videonya viral. Komennya udah ratusan." Bunaya nyaris tak percaya. Video sederhana itu, yang bahkan tak diedit rapi, ditonton puluhan ribu kali hanya dalam semalam. Komentar-komentar berdatangan, dari orang-orang yang merasa hangat melihat masakan rumahan itu. "Ini kayak masakan almarhumah ibu saya. Masya Allah, adem banget lihat Bunaya masak. Lanjut Bu, saya jadi pengen coba masak juga." Hati Bunaya hangat. Ia tak menyangka bahwa dapur kecilnya bisa menjangkau hati orang sebanyak itu. Ia hanya ingin membagikan sesuatu yang ia cintai. Tekripi. Tapi justru dari situ, ia mulai percaya. Mungkin memang ada sesuatu yang bisa tumbuh dari hal paling sederhana, asal dikerjakan dengan cinta dan niat yang baik. Dan dari satu video itu, langkah kecil Bunaya baru saja dimulai. Langkah yang akan membawanya ke sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Resep rumahan yang melejit. Dari dapur ke dunia, perjalanan viral ibu rumah tangga menjadi brand ambasador. Setelah video pertamanya viral, Bunaya tak lagi memandang dapurnya dengan cara yang sama. Dapur yang dulu hanya tempat memasak untuk keluarga, kini terasa seperti ruang kecil yang menyimpan kemungkinan besar. Tapi meski antusiasme warganet begitu tinggi, Bunaya tetap bersahaja. Ia tak buru-buru membeli alat-alat canggih, atau mengubah gaya bicara menjadi ala influencer. Ia tetap dirinya sendiri, pelan, lembut, dan penuh ketulusan. Anaknya, Revan, mulai membantu lebih aktif. Ia merekam, mengedit seadanya, dan bahkan ikut menjawab komentar. Setiap kali ada yang menuliskan, "Bu, ajarin bikin sambal terasi yang enak dong." Bunaya akan tersenyum kecil lalu berkata, "Oke, besok kita bikin ya." Ia tak pernah menganggap pengikutnya sebagai penonton, tapi lebih seperti teman ngobrol yang datang ke dapurnya untuk belajar bersama. Video demi video pun diunggah. Perkedel kentang empuk, ikan kembung goreng sambal iris, hingga nasi goreng sisa malam yang dihangatkan penuh cinta. Semuanya sederhana, tapi mengena. Bunaya selalu menjelaskan dengan tenang, tanpa gaya berlebihan. Kadang ia lupa menyebut takaran, kadang pula ia bicara sambil mengepel dapur. Tapi justru itulah yang membuat orang betah menonton. Tak ada pencitraan, hanya kejujuran. Salah satu video yang benar-benar meledak adalah resep sayur lodeh santan encer ala Mbah Sri.
resep peninggalan ibunya yang ia pertahankan sejak kecil. Video itu ditonton lebih dari 2 juta kali. Komentar membanjir, mulai dari pujian, nostalgia, sampai cerita haru. Banyak yang bilang video itu mengingatkan mereka pada rumah, pada ibu, pada masa kecil yang hangat. Bu Naya kayak nyembuhin rindu lewat masakan, tulis salah satu komentar yang membuat Bu Naya diam cukup lama di depan layar. Popularitas itu pun mulai menarik perhatian lebih luas. Akun-akun kuliner besar mulai merepost videonya. Bahkan ada salah satu food blogger dari luar negeri yang menyebut Bu Naya sebagai Indonesian Home Cooking Game. Bagi Bu Naya, semua itu terasa seperti mimpi. Ia tetap masak, tetap cuci piring sendiri, dan tetap pergi ke pasar seperti biasa. Tapi dunia di sekelilingnya mulai berubah. Tawaran kerja sama mulai berdatangan. Awalnya hanya produk sambal botolan, lalu wajan anti lengket, hingga tepung serbaguna. Tapi Bu Naya menolak banyak dari mereka. Ia takut berubah hanya karena angka. Ia tak ingin kehilangan rasa di masakannya karena harus mengejar kamera. Namun satu hari, datanglah sebuah email dari brand besar yang dulu hanya bisa ia lihat dari brosur promosi swalayan. Mereka tak sekadar ingin endorsement. Mereka ingin Bu Naya menjadi wajah utama produk mereka. Brand yang dulu hanya bisa ia beli saat diskon, kini datang mengetuk pintu dapurnya. Dunia Bu Naya tak lagi sama. Tapi benarkah ia siap melangkah sejauh itu? Konsistensi dan cinta dari audiens. Dari dapur ke dunia, perjalanan viral ibu rumah tangga menjadi brand ambassador. Setelah menerima email dari brand besar itu, Bu Naya sempat diam lama di kursi kayu depan rumah. Ia tidak langsung membalas. Di dalam hatinya, ada rasa bangga, tapi juga khawatir. Ia bukan selebriti, bukan chef ternama, apalagi influencer. Ia hanya ibu rumah tangga yang berbagi masakan dari dapur kecilnya. Namun Revan meyakinkannya, Bu, justru karena ibu nggak dibuat-buat, mereka tertarik. Nggak semua brand nyari popularitas. Ada yang nyari ketulusan. Dengan doa dan keyakinan, Bu Naya pun menyetujui kerja sama itu. Ia menjadi brand ambassador untuk produk kecap yang selama ini sering ia pakai sendiri. Bukan karena dibayar, tapi karena memang ia percaya kualitasnya. Saat video kampanye diluncurkan, komentar positif membanjir. Warganet justru senang melihat Bu Naya tampil di iklan, tanpa kehilangan ciri khasnya. Tapi bersamaan dengan popularitas itu, tanggung jawab pun ikut membesar. Setiap hari ada puluhan, bahkan ratusan pesan masuk, permintaan resep, ucapan terima kasih, hingga cerita-cerita pribadi dari para penonton. Banyak ibu rumah tangga merasa termotivasi. Ada yang akhirnya berani jualan makanan, ada pula yang mulai rajin masak lagi setelah lama berhenti. Bu Naya merasa terharu. Ia tak pernah menyangka, konten sederhana bisa berdampak sedalam itu. Maka ia pun membuat keputusan penting, menjadwalkan konten secara rutin. Setiap Senin dan Kamis, ia unggah resep baru. 1 hari dalam seminggu ia dedikasikan untuk menjawab komentar dan pesan pribadi. Revan pun semakin sigap membantu editing, bahkan mulai mengatur pencahayaan agar hasil videonya lebih nyaman ditonton. Dengan segala kesederhanaannya, Bu Naya kini mulai memperlakukan aktivitas kontennya sebagai bagian dari ibadah. Ia tidak mencari viral, tidak pula memburu angka. Ia hanya ingin berbagi kebaikan lewat apa yang ia bisa, masakan dan ketulusan hati. Suatu hari, sebuah pesan dari seorang wanita muda membuatnya menangis. Bu Naya, saya baru kehilangan ibu saya. Tapi setiap lihat ibu masak, rasanya seperti pulang ke rumah. Terima kasih ya, Bu. Itulah momen di mana Bu Naya sadar, apa yang ia lakukan bukan sekadar membuat video. Ia sedang merawat perasaan orang-orang yang rindu rumah, rindu masakan ibu, dan rindu ketulusan yang jarang dijumpai di dunia maya. Popularitasnya terus naik, tawaran kerja sama datang silih berganti. Tapi kali ini, bukan Bu Naya yang datang ke dunia brand, melainkan brand yang datang menghampiri hangatnya dapur Bu Naya. Dan suatu hari, tawaran tak biasa datang. Kali ini bukan endorsement biasa, tapi undangan resmi untuk menjadi pembicara di konferensi kuliner nasional, bersama chef-chef profesional dari berbagai kota. Akankah Bu Naya menerima tantangan besar itu? Pintu rezeki yang terbuka. Dari dapur ke dunia, perjalanan viral ibu rumah tangga menjadi brand ambassador. Undangan itu datang dalam bentuk amplop putih sederhana, namun isinya membuat Bu Naya mematung cukup lama. Sebuah konferensi kuliner nasional di Jakarta, acara bergengsi yang biasanya hanya dihadiri oleh chef profesional, pelaku bisnis makanan besar, dan tokoh industri kuliner. Dalam surat itu, namanya tercantum jelas, Bu Naya, pembicara tamu. Ia baca berulang kali, seolah takut salah baca. Aku ini siapa? Batinnya. Hanya seorang ibu rumah tangga dari kota kecil, tanpa gelar kuliner,
tanpa pengalaman panggung. Tapi surat itu nyata. Dan ternyata, kehadirannya diminta bukan karena prestise, tapi karena kisahnya menyentuh banyak hati. Revan melihat keraguan ibunya. Ia duduk di sebelah dan berkata pelan, "Bu, ini bukan soal bisa atau enggaknya. Tapi soal keberanian menunjukkan bahwa orang biasa pun bisa bawa perubahan. Ibu udah jadi inspirasi buat banyak orang, Bu." Setelah sholat malam dan menimbang dalam doa, Bu Naya akhirnya mantap menerima. Perjalanan ke Jakarta adalah pertama kalinya ia naik pesawat. Ia bahkan sempat salah duduk di kursi penumpang lain, malu tapi ditertawakan dengan hangat oleh pramugari. Semua terasa asing, tapi ada semangat kecil di dadanya yang terus tumbuh. Di konferensi itu, Bu Naya tampil mengenakan kebaya sederhana dan kerudung polos. Ia bicara tanpa slide presentasi, tanpa istilah asing. Hanya kisah nyata dari dapur kecilnya, tentang cinta pada masakan rumahan, tentang betapa masak bagi keluarganya dulu dianggap tugas, tapi kini jadi jalan rezeki. Tentang kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk tetap jadi diri sendiri di tengah dunia yang penuh pencitraan. Ruangan itu hening saat ia berbicara. Beberapa peserta terlihat menyeka air mata. Setelah sesi selesai, banyak yang menghampirinya. Bukan hanya untuk berfoto, tapi untuk sekadar bilang, "Terima kasih, Bu. Kisah Ibu bikin kami ingat lagi kenapa kami mulai." Setelah acara itu, pintu rezeki benar-benar terbuka lebar. Ia diundang menjadi tamu di acara TV nasional, diliput oleh media, dan lebih banyak brand mulai menawarkan kerjasama. Tapi Bu Naya tetap memfilter semuanya dengan hati-hati. Ia tak ingin kehilangan arah. Hingga suatu malam, saat membuka email, matanya membesar. Kali ini bukan sekadar kerjasama atau undangan. Sebuah perusahaan internasional dari Singapura mengajaknya untuk membuat seri video masakan Indonesia yang akan ditayangkan di kanal global mereka. Sebuah kesempatan besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk memperkenalkan kekayaan rasa dari dapurnya ke dunia. Namun satu pertanyaan kembali muncul di benaknya. Apakah dapur kecil ini benar-benar siap melangkah ke dunia yang lebih luas? Jawabannya menanti di bab terakhir. Dari dapur ke dunia. Dari dapur ke dunia. Dari dapur ke dunia, perjalanan viral ibu rumah tangga menjadi brand ambassador. Email dari Singapura itu dibaca Bu Naya berulang-ulang. Bahkan ia sempat berpikir itu penipuan. Tapi setelah Revan membantu mengecek, semuanya terbukti resmi. Sebuah platform video kuliner internasional ingin membuat seri khusus masakan rumahan Indonesia, dan mereka ingin Bu Naya sebagai wajah utamanya. Butuh waktu beberapa hari hingga ia benar-benar yakin untuk menjawab, ya. Bukan karena tak percaya diri, tapi karena ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil tetap selaras dengan tujuan awal. Berbagi rasa, bukan sekadar mengejar nama. Produksi video dilakukan sebagian di rumahnya, sebagian lagi di studio sederhana di Jakarta. Tapi tim dari luar negeri itu justru memilih merekam Bu Naya di dapur lamanya, dapur sempit dengan dinding yang mulai kusam, rak bumbu dari kayu yang sudah agak miring, dan panci yang mulai menghitam di bagian bawahnya. Namun justru itu yang mereka cintai. Kislian. Tak dibuat-buat, tak disulap jadi mewah. Hanya nyata, dan penuh jiwa. Selama proses syuting, Bu Naya tetap jadi dirinya sendiri. Ia tetap canggung di depan kamera, kadang lupa dialog, bahkan sesekali menepuk nyamuk saat sedang masak. Tapi semua itu tak diedit. Justru ditampilkan sebagai bagian dari cerita. Dan ketika seri itu tayang di kanal internasional, responsnya luar biasa. Banyak orang dari berbagai negara terpikat oleh kesederhanaan dan kehangatan masakan Indonesia, dibawakan oleh sosok ibu yang tak berpura-pura sempurna. Bu Naya mendapat banyak pesan dari luar negeri. Ada yang penasaran dengan bahan-bahan, ada pula yang hanya ingin bilang, "Terima kasih, Ibu. Saya merindukan rasa seperti ini sejak kecil." Namanya kini dikenal tak hanya di Indonesia, tapi juga di komunitas pecinta kuliner global. Ia mulai menulis buku resep berisi kisah di balik tiap masakan. Buku itu tak hanya menyajikan langkah-langkah memasak, tapi juga potongan cerita masa kecil, perjuangan di dapur, dan makna di balik setiap rasa. Namun meski dunia membukakan banyak pintu, Bu Naya tetap kembali ke dapurnya setiap pagi. Ia tetap ke pasar, tetap menyapa tukang sayur, tetap menyeduh teh manis untuk suaminya sebelum matahari naik. Ketika ditanya apa yang membuatnya tetap tenang di tengah semua pencapaian ini, jawabannya sederhana. Saya hanya ingin tetap jadi ibu yang dikenal karena cinta, bukan karena angka. Kini, banyak ibu rumah tangga yang mengikuti jejak Bu Naya. Mereka tak lagi malu membagikan karya mereka. Mereka percaya bahwa dapur bukan batas, tapi justru awal dari perjalanan. Dan kisah Bu Naya belum usai, karena setiap masakan baru yang ia bagikan selalu membuka harapan baru.
Sebuah kisah yang terus hidup. Karena cinta yang dimasak dengan hati. Tak pernah basi. Dari dapur kecil yang nyaris tak pernah disebut, Bunaya membuktikan bahwa keajaiban bisa tumbuh dari tempat paling sederhana, asal dilakukan dengan ketulusan, konsistensi, dan hati yang bersih. Ia tidak memulai dengan niat menjadi terkenal, apalagi mencari sorotan. Ia hanya ingin membagikan apa yang ia bisa, cinta dalam bentuk masakan. Namun justru dari kejujuran itulah, semesta seolah membuka jalan. Ribuan hati tersentuh, ratusan orang terinspirasi, dan satu persatu pintu rezeki terbuka tanpa harus dipaksa. Dari hanya satu video sederhana, Bunaya bukan hanya membagikan resep, tapi juga harapan. Pesan dari kisah ini jelas. Kita tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Kadang yang paling dibutuhkan dunia bukanlah sesuatu yang luar biasa, tapi sesuatu yang tulus dan apa adanya. Dan bila kamu hari ini merasa kecil, tidak dilihat, atau merasa apa yang kamu lakukan tak ada artinya, ingatlah, bahwa hal terkecil yang dilakukan dengan cinta bisa berdampak jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jika kisah Bunaya menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Di channel ini, kamu akan menemukan lebih banyak cerita inspiratif yang membuktikan, harapan selalu ada, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Terima kasih telah menonton. Semoga kisah ini menjadi kekuatan baru untuk langkahmu hari ini.